Ya, kita tinggalkan angka-angka, sudah saatnya bakal capres ini adu gagasan. Kita bahas lebih dalam bersama dengan pemimpin redaksi atau Pimret Indonews TV, Aiman Wicaksono. Mas Aiman, selamat sore. Fani, sehat selalu. Sehat selalu ya, Mas. Sehat juga untuk kita bangsa Indonesia. Oke, itu yang menjadi sebuah harapan. Nah, Mas Aiman mungkin akan menjadi lebih sehat gitu ketika membaca bagaimana hasil survei dari beberapa lembaga survei dalam 2 bulan terakhir ini menunjukkan ada pergerakan yang cukup dinamis begitu antara para baca pres terkait dengan elektabilitasnya. Terakhir Litbang Kompas ya, betul, yang hari ini dipublish atau dipublikasikan di Harian Kompas. Hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023. Dan 2 hari yang lalu LSI ya, indikator ya? Iya. Dan cukup sama, hampir sama. Saya ingin masuk di Litbang Kompas ya, misalnya seperti ini. Kita lihat di sini memang ketat banget ya, ketat banget dalam artian begini. Gap atau jarak antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo itu makin tipis. Dan susul-susulan. Tadinya sebelumnya tulis misalnya di awal Januari 2023 itu Ganjar nomor 1. Lalu kemudian Prabowo menyusul tinggi. Nah, makin mendekati masa kampanye November nanti, gapnya makin kecil. Nah, ini kan boleh dikatakan imbang. Bahkan kalau kita hitung dari, kalau melihat survei itu satu kunci. Orang jangan melihat hanya hasil akhir, karena harus ada ruang kesalahan. Karena nama survei itu ada ruang kesalahan, namanya margin of error atau sampling error. Galat ya. Itu sekitar kurang dari 3%, 2, sekian persen, rata-rata seperti itu. Jadi kalau jaraknya itu direntang, katakanlah misalnya 2,5%, Kompas ini misalnya 2,6%. Jaraknya 2,6 kali 2, 3,2%. Mohon maaf, 2,6 kali 2, 5,2%. Jadi kalau jaraknya masih di bawah 5,2%, maka belum bisa diketahui itu siapa yang menang. Siapa yang unggul dihitung cepat. Mohon maaf, bukan itu. Siapa yang unggul dalam hasil survei itu. Karena Ganjar Pranowo angkanya 34 kalau nggak salah ya. 34 sekalian kita persen, ya. Itu bisa plus minus 2,6% itu sesuai dengan sampling errornya. Kalau Litbang Kompas dalam survei terbaru ini Ganjar tiga calon betul, 39,6%, Prabowo 28,8% dan Anies 16,7%. Ini hasil per Senin sih, Mas. Dan ya hitungannya sih cukup cukup tinggi begitu. Ini skema 3 calon ya. Skema 3 calon betul. Ini saya bacakan ya. Skema 3 calon 34,1%. Oke. 3 calon ya. Prabowo Subianto 31,3%. Ini simulasi 10 nama. Yang simulasi 3 nama saya bacakan. Anies Baswedan 19,2%. Dengan sampling errornya 2% lebih ya, dikurang dari 3%. Nah, artinya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo 34 dan 31 itu masih masuk dalam margin error. Karena kurang dari 5% tadi. Berarti masih belum bisa dikatakan belum bisa dikatakan begitu ya? Iya betul, kecuali Anies dengan Prabowo dan Ganjar dalam hasil survei ini. Itu sudah di luar dari margin error. Artinya apa? Ini bisa jadi Ganjar lebih tinggi. Bisa jadi juga Prabowo lebih tinggi. Karena jaraknya tipis, gapnya tipis. Apa yang bisa disampaikan di situ? Ketat banget, seperti yang saya sampaikan tadi, ketat banget. Jarak antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tapi fenomena ini pernah Mas Aiman lihat nggak dari kontestasi sebelum-sebelumnya begitu? Tidak, karena di pemilu 2019 itu jarak Pak Jokowi cukup jauh dengan jarak Pak Prabowo waktu itu. 2014 juga demikian, 2019 lebih jauh lagi. 2014 itu mirip-mirip sekarang kan, kalau 2019 petahana, kalau sekarang kan nggak ada petahananya, nggak ada incumbentnya. Jadi kalau kita mau nyamakan di 2014, jarak antara Pak Jokowi survei pada waktu itu dengan Pak Prabowo rentangnya cukup jauh. Padahal sama-sama baru turun langsung begitu ya. Betul, jadi nggak bisa disamakan, sekarang ini lebih ketat. Tapi pemilunya sekarang lebih adem ya. Setidaknya sampai hari ini. Kita harapkan bertahan sampai nanti mudah-mudahan. pas lagi pencoblosan. Sebenarnya panas nggak apa-apa, tapi panas yang berupa data dan fakta, bukan berita-berita bohong. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini. Inilah pentingnya untuk mengumbar gagasan. Mengumbar gagasan selain prestasi itu hak ya. Tapi mengumbar gagasan. Kadang-kadang begini, kampanye itu panas seperti 2014. Tapi nyerang A, nyerang B, pribadi A, pribadi B, 2019 C, D dan seterusnya. 2019 juga. Tapi kalau kita bicarakan 2014 tuh luar biasa tuh ya. 2019 juga. Akhirnya orang
pemilih hanya berfokus pada hal-hal yang sifatnya negatif. Which is kampanye negatif nggak salah, yang salah kampanye hitam. Bedanya apa kampanye negatif dengan kampanye hitam? Kampanye negatif itu berita negatif, hal-hal negatif terkait dengan calon. Itu wajar disampaikan dan tidak salah. Itu bagian dari proses demokrasi. Apalagi kalau bicaranya data dan juga fakta. Harus kampanye negatif itu harus berdasarkan data dan fakta. Yang tidak boleh kampanye hitam karena isinya adalah hoax. Fitnah. Nah, tapi kalau kebanyakan kampanye negatif yang disampaikan, apa buruknya? Masyarakat hanya tahu di kampanye negatifnya, masyarakat hanya tahu jelek-jeleknya aja. Sehingga ketika salah satu nanti menang, salah satu nanti memimpin Indonesia, yang baru sadar. Jelek-jeleknya. Ini programnya ke depan apa ya? Programnya apa ya? Yang kemarin-kemarin taunya cuma buruk-buruknya doang. Buruknya si A seperti ini, buruknya si B seperti ini, buruknya si C dan seterusnya. Tapi program-programnya nggak ada. Terus nagihnya gimana? Nah, itu yang kemudian jadi permasalahan. Oleh karena itu, siapapun di sini, apakah itu kandidatnya, capres-cawapres, nanti kalau udah ditentukannya, apakah itu tim suksesnya, harus mengedepankan kampanye yang sifatnya gagasan. Mau nyerang sifatnya negatif dari sisi gagasan nggak apa-apa, tapi harus bicara soal gagasan. Misalnya yang sekarang bagus nih, food estate, kan baru kemudian muncul nih, nah itu gagasan. Positif negatifnya silakan dinilai oleh tim ses masing-masing. Kata Pak Hasto misalnya itu merusak lingkungan. Kata Gerindra misalnya itu bagian dari program Pak Jokowi, nggak apa-apa. Itu orang jadi tahu, oh ada ya Pak Prabowo kemarin bilang food estate, katanya gagal. Benar gak sih gagal? Food estate itu apa yang dilakukan, kegagalannya di mana, pembelaannya seperti apa, itu positif. Toh ada pro atau setiap program pasti akan menimbulkan pro dan juga kontra kan? Gitu. Yang nggak positif adalah misalnya soal hal-hal yang sifatnya hoax, banyak lah hoaxnya. Dulu Pak Jokowi sudah pernah kita lihat di tahun politik sebelumnya. Betul, Pak Jokowi misalnya soal ijazah. Itu kan hoax. Sudah disampaikan oleh pihak UGM misalnya bahwa ijazahnya ada asli dan sebagainya. Kebetulan alamat yang sama ya. Juga ramai. Masih diramaikan juga soal ijazah palsu. Lalu soal PKI misalnya, itu kan kampanye hitam yang sifatnya hoax. Masih terus disuarakan kan gitu. Bahkan ada buku yang fitnah, waktu itu saya melakukan investigasi juga. Saya lupa judul bukunya apa. Itu kemudian menyebut-nyebut seperti itu dan saya kupas buku itu. Saya investigasi dan ternyata itu isinya hoax. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menghabiskan energi bangsa. Masyarakat disuguhkan pada hal-hal yang sifatnya negatif tapi hoax, yaitu kampanye hitam. Memang itu sangat diminati oleh publik. Kenapa? Mengingat bagaimana pangsa pasar kita begitu kan. Semua orang, karena sifat manusia kan susah lihat orang senang. Senang kalau ngeliat orang susah. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif, yang hitam, yang bombastis, mereka senang banget tuh lihatnya. Tapi itu nggak mendidik. Sama seperti ketika caleg turun ke lapangan, mayoritas, saya nggak bilang semuanya ya, tapi mayoritas misalnya orang ketika ketemu caleg maunya begini misalnya, mau memberikan apa segala macam, naruh proposal apa, nggak selamanya itu nggak sehat, tapi ketika itu dilakukan secara masif, maka itu jadi nggak sehat. Kenapa? Biaya politik jadi tinggi. Betul, itu yang harusnya bisa kita hapus sama-sama gitu dalam kebiasaan buruk yang biasa ada di pemilu harus kita hapus karena ke depan ini kan kita udah eranya udah berbeda. Eranya adalah era internet, dunia maya, informasi yang kemudian gampang diakses. Gunakan kesempatan itu untuk melakukan gagasan sehingga siapapun yang terpilih nanti masyarakat tahu, publik tahu, pemilih tahu bahwa oh ini janjinya A. Ayo kita tagih. Jadi ada semacam pertanggungjawaban juga begitu yang bisa disajikan kepada para yang sekarang jadi calon pemilih, nanti di 2024 jadi pemilih, itu ya kita berhak menagih gitu karena kita pilih. Fani mempunyai hak pilih, Aiman mempunyai hak pilih. Dan dipilih juga. Sekalian, mungkin bisa nanti bisa di-share begitu gagasannya Jakarta kan ya Timur Mas udah keluar Aiman, DCS-nya. Belum. Tapi DCS, belum DCT. Jadi masih jadi wartawan nanti kalau udah nggak jadi, udah DCT udah keluar November, secara struktural mundur dari wartawan ya. Tapi secara hosting ya bisa aja karena kan penyiar tidak selalu wartawan, ada juga pengacara misalnya dan lain sebagainya. Nah saya bilang gini, Fani, saya ketika punya hak pilih, ketika melakukan pemilihan, pasti nggak akan memberikan cek kosong kan. Saya taruhkan harapan ini kepada yang bersangkutan, supaya menjadi agen perubahan, supaya menjadi
pengubah untuk hal yang lebih baik. Agent of change tersebut ya. Baik Mas Aiman. Singkat ya, ini saya sudah di sounding begitu oleh produser karena sebenarnya walaupun bahasannya sangat menarik tapi karena durasi terbatas kita terpaksa sudahi dulu. Ini berarti adalah sebuah tanda bahwa akan ada editorial view berikutnya terutama untuk caleg-caleg yang akan baru DCS, tapi adu gagasan tersebut tidak hanya untuk para baca pres tapi juga bacaleg dong ya. Karena dia harus tahu gagasannya apa. Pemilih tidak seharusnya memberikan cek kosong. Pelajari calonnya, pelajari cawapresnya dan kemudian berikan harapan pada mereka, pilih mereka dan kemudian tagih mereka ketika mereka jadi. Baik Mas Aiman, ini termasuk juga menagih atau konstituen Mas Aiman menagih janji dan juga gagasan Mas Aiman nanti ya. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Aiman atas waktunya dalam Sindo Sore hari ini. Kita ketemu lagi di editorial view selanjutnya.